Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 26 Maret 2025, hari biasa Pekan Prapaskah ketiga, disusun dan dibawakan oleh Frater Entri Hengki SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pecinta Sang Sabda. Judul renungan kita hari ini ialah menghidupi hukum Allah dalam kasih. Pernyataan Yesus yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Banyak orang yang bertanya, dari manakah keberanian yang dapatkan Yesus itu hingga ia berkata demikian. Banyak perdebatan dan diskusi mengenai pernyataan kontroversial Yesus ini. Namun tidaklah mengherankan jika dilihat dari segi pemahaman dan sikap iman mereka terhadap Yesus, yang mana banyak orang masih meragukan identitas Yesus sebagai Putra Allah. Namun, pernyataan ini tentunya mempunyai satu alasan atau landasan yang menghantarkan kalimat ini pada satu pemahaman iman yang baru. Pertama, pernyataan yang diungkapkan Yesus ini merupakan satu fakta sejarah yang diketahui oleh semua manusia, yang mana telah dikisahkan dalam Perjanjian Lama perihal Emmanuel yang akan menyelamatkan bangsa Israel dan seluruh umat manusia. Juga banyak perkataan dan ramalan dari para nabi akan kedatangan Mesias di tengah-tengah bangsa Israel. Ramalan itu kini telah terpenuhi dalam diri Yesus yang berada di tengah umat manusia, dan ia mengklaim bahwa ia adalah bentuk sempurna dari segala perkataan dan ramalan para nabi. Kedatangan Yesus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa hukum Taurat bukan hanya sebatas aturan yang mengekang atau mengikat, melainkan harus dipahami sebagai bentuk cerminan cinta Allah kepada manusia dan mengarahkannya kepada kehidupan yang benar dan penuh dengan makna. Kita harus melihat apa sebenarnya di balik aturan yang ada dalam hidup kita, di mana kita berada dan dalam situasi apapun. Bukan melihat hukum sebagai sesuatu yang menakutkan, kita dipanggil untuk menghormati dan menjalankan hukum Allah dengan sungguh-sungguh. Namun, kita mesti memahami terlebih dahulu inti dari hukum itu sendiri. Satu iota atau titik merupakan gambaran betapa pentingnya setiap detail dari firman Tuhan.
hal yang tampaknya sangat kecil, tetapi memiliki makna dan tidak akan hilang sampai semuanya akan digenapi. Ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memperhatikan setiap bagian dari firman Tuhan. Yang kedua, hukum dan kasih adalah dua hal yang saling melengkapi satu sama lain. Dengan menekankan keduanya, ini mengajarkan kepada kita untuk mematuhi hukum yang dianggap besar dalam kerajaan surga. Yesus menunjukkan bahwa hukum dan kasih tidak bertentangan. Kasih seharusnya menjadi dasar dari segala tindakan kita, termasuk dalam mematuhi hukum Tuhan. Atas dasar kasih terhadap hidup kita, terhadap sesama, dan semua ciptaan, serta dengan kebebasan hati, kita manusia merasa tidak terikat pada sesuatu yang memberatkan kita untuk bertindak dan berbuat baik. Melainkan, kita akan melihat bahwa kasih itu adalah kekuatan internal manusia yang berasal dari Allah dan untuk melakukan segala sesuatu kebaikan, dan juga kekuatan yang mengubah aturan sebagai bagian dari hidup kita. Kasih itu bagi kita ialah rendah hati, sederhana, penghormatan, serta teladan. Dengan dasar kasih inilah kita dapat memahami bahwa hukum bukanlah seperti singa yang kelaparan menunggu mangsa, melainkan percikan air yang menyegarkan serta menghilangkan segala dahaga kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran kita dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hukum tidak membatasi kasih, dan kasih tidak menyangkal hukum. Keduanya sebagai bagian dari dinamika kehidupan kita manusia. Tidak ada yang kuat di antara keduanya. Semuanya sama pada porsi dan posisinya masing-masing. Namun, utamanya ialah kasih. Bahwa pada satu tatanan hidup yang benar dan bermakna, tentunya atas dasar cinta Allah kepada manusia. Allah adalah kasih dan hukum. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang sempurna. Maka marilah kita belajar untuk taat dari Allah sebagai sumber segala hukum. Semoga. Amin. Hey saudara, umat Tuhan, Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. dalam satu hati, di dalam